Dominikus Savio dilahirkan pada tanggal 2 April 1842 di Riva, Chieri, Italia. Dia diberi nama Domenico saat pembaptisan. Nama Domenico berarti dari Tuhan dan nama keluarga Savio bermakna bijaksana. Sejak masa kecilnya, Dominikus amat mengasihi Tuhan. Ia lebih terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani. Suatu hari ia pernah dituduh melakukan suatu kenakalan yang sebenarnya diperbuat oleh teman sekelasnya. Namun ketika guru memarahinya, ia tidak mengatakan apapun untuk membela dirinya. Saat ditanya mengapa demikian, ia menjawab, "Lagi pula saya ingat bahwa Yesus juga dituduh secara tidak adil dan ia diam saja." Ketika Santo Don Bosco mencari tunas-tunas muda untuk dididik sebagai imam dalam Serikat Salesian, imam paroki di mana Dominikus tinggal menawarkan Dominikus kepadanya. Demikianlah bulan Oktober 1854, pada usia 12 tahun, Dominikus diterima sebagai murid di Oratorios Santo Franciscus dari Sales de Tirun. Di Oratorio, Dominikus dikenal oleh teman-temannya serta para gurunya sebagai anak yang periang, ramah, serta teliti. Dominikus tidak suka memaksakan kehendaknya serta tidak suka menonjolkan pendapat pribadinya, tetapi ia tidak akan takut untuk menentang segala yang salah dan selalu dapat memberikan alasan mengapa suatu tindakan dianggap salah. Sebelum bersekolah di Oratorio, Dominikus biasanya menerima sakramen tobat dan sakramen Ekaristi seminggu sekali. Sejak di Oratorio, ia melakukannya lebih sering. Sebelum komuni pertamanya, Dominikus membuat 4 janji yang ditulisnya dalam sebuah buku kecil. Janji-janji itu seringkali dibacanya kembali. Tulisnya, "Saya akan menerima sakramen tobat dan sakramen Ekaristi sesering mungkin. Saya akan berusaha memberikan hari Minggu serta hari-hari libur sepenuhnya untuk Tuhan. Sahabat terbaikku ialah Yesus dan Maria. Lebih baik mati daripada berbuat dosa." Janji keempat akan menjadi moto Dominikus sepanjang hidupnya. Beberapa kali ia memohon kepada Tuhan untuk mengizinkannya meninggal sebelum ia sempat menyakiti Tuhan dengan melakukan dosa yang berat. Semua murid di bawah bimbingan Don Bosco mengikuti acara yang disebut latihan kematian yang bahagia. Salah satu bagiannya adalah melakukan pengakuan dosa dan komuni, seolah-olah itu adalah pengakuan dosa terakhir sebelum kematian. Santo Don Bosco mencatat bahwa Dominik menjalankan praktik ini dengan taat, dan suatu hari Dominik berkata bahwa dia akan menjadi orang pertama di antara kelompok tersebut yang meninggal. Selama bulan Mei sebelum kematiannya, intensitas latihan spiritualnya meningkat. Ia mengalami gejala batuk yang parah karena kesehatannya menurun. Ia dipulangkan untuk menjalani pemulihan sesuai anjuran dokter. Dalam 4 hari pertamanya di rumah, nafsu makannya menurun dan batuknya semakin parah. Hal ini mendorong orang tuanya untuk membawanya ke dokter, yang langsung memerintahkan istirahat di tempat tidur. Ia didiagnosis inflamasi dan sesuai kebiasaan saat itu, dokter memutuskan untuk melakukan pembuangan darah. Dokter memotong lengan Dominik 10 kali dalam waktu 4 hari. Dan sekarang dianggap bahwa hal ini mungkin mempercepat kematiannya. Dokter meyakinkan orang tuanya bahwa bahaya telah berlalu dan sekarang dia hanya perlu memulihkan diri. Namun Dominikus yakin bahwa kematiannya sudah dekat dan meminta agar ia diizinkan untuk melakukan pengakuan dosa dan menerima komuni. Setelah 4 hari, meskipun dokter dan orang tuanya yakin bahwa ia akan sembuh, Dominikus meminta agar ia diberikan sakramen pengurapan orang sakit sebagai persiapan menghadapi kematian. Pada tanggal 9 Maret, dia diberi berkat kepausan dan dia mengucapkan Confiteor pada malam yang sama setelah dikunjungi oleh pastor parokinya. Dia meminta ayahnya untuk membacakan doa latihan kematian yang bahagia dari buku devosinya. Kemudian dia tidur beberapa saat dan tak lama kemudian terbangun dan berkata dengan suara yang jelas, "Selamat tinggal, ayah, selamat tinggal." Apa yang disarankan pastor paroki kepadaku sepertinya aku tidak ingat.
"Oh, betapa banyak hal-hal menakjubkan yang saya lihat." Dengan kata-kata ini, Dominic meninggal.